Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini sudah saya kasih apa namanya track di dalam grup ya. Jadi hari ini kita akan mendesain ya. Jadi molekul itu sebenarnya belum ada sehingga kita desain. Nah dalam mendesain molekul itu kita memperhatikan kemudahan membuat ya, kemudahan membuat. Eh, Memang bahan bakunya itu tidak bisa kita ingkari ya, banyak impor ya, jadi banyak impor. Nah, itu juga kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa ya. Jadi mestinya kayak industri kimia dasar itu kan menyediakan molekul-molekul yang digunakan untuk pembuatan obat. Nah, idealnya begitu ya, tapi eh, apa namanya itu yang tidak terjadi ya. Dulu kalau nggak salah ada peraturan setiap industri farmasi itu harus membuat bahan baku. Tapi peraturan tinggal peraturan, tidak ada sanksi sehingga ya tidak jalan begitu. Nah, sehingga kita memang menurut saya ya 100% itu impor ya, bukan 95, tapi 100%. Buktinya belum ada apa namanya yang bahan baku obat benar-benar dari Indonesia itu kayaknya. Oh ya, termasuk garam kan masih impor ya, garam NaCl untuk di formula untuk isotonis di formula obat itu kan masih impor juga ya. Oh, dan itu memang urusannya orang-orang atasnya karena menyangkut politik ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi pertama kali adalah kita ingin membuat folder ya, folder tempat kita bekerja ya. Sehingga kita kembali ke sini. Nah, jadi kita akan membuat folder. Foldernya itu berisi ini kata-kata yang informatif ya, informatif. Jadi membuat folder itu hendaknya kita mengandung informasi bahwa targetnya apa, terus molekul apa. Nah, di sini saya kasih contoh desain boron hapakema 2, targetnya 5 LMA ya, sehingga supaya beda saya buat folder boron underscore 5 LMA ya, LMA. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan menggunakan informasi kemarin ya di dalam validasi ya. Nah, kemarin validasi 5 LMA kita buka. Nah, itu kita yang kita perlukan di sini adalah CMD ya. Kemudian Ming WM10DLL, kemudian PC 5 LMA, kemudian plan, kemudian protein sama replikan. Nah, ini akan kita copy karena akan kita gunakan ya. Kita copy terus kita pastekan di tempat hari ini kita bekerja, yaitu di boron hapakama 5 LMA. Nah, kita pastekan. Nah, di sini yang belum ada adalah ligan. Nah, ligan itu adalah molekul kita, sehingga kita akan menggambar molekul kita, ya, molekul kita. Kita buka Marvin Sketch, ya, Marvin Sketch, dan kita gambar molekul kita, ya. Molekul kita gambar.
Ya. Nah, gambar N ya. Ini para aminofenol impor, 4 aminonaftol impor juga ya. Kemudian boron ya. Boronnya karena nggak ada di sini, kita buka tabel periodik ya. Boron ya. Jadi boron B2O3 ya. Jadi B2O3. Jadi ininya jadi ntar kita jadi molekulnya seperti ini ya, B2O3 ya, jadi N ke B ke O ya, BO ya, jadi B2O3. Nah, seperti ini saya besarin, saya rapiin. Nah, jadi B seperti ini. Nah, ini akan kita buat di pH 7,4 ya, pH tubuh. Nah, akan kita simpan sebagai CFS 32D ya. 32D. Jadi nyimpennya di tempat yang ini. 32D MRV. Dan kita tutup, kita bersihkan layar, kita panggil lagi ligand 2D MRV ya. Ligand 2D MRV. Nah, ini akan kita buat menjadi 10 konformasi. Mentalisasi kita oke. Nah, ini adalah 10 molekul boron haba gamma. Ini kita simpan sebagai CFS ligand mol 2. Nah, jangan lupa tipe filenya mol2, tripos mol2. Nah, di sana tadi udah ada protein sama replikat. Nah, sehingga kita tinggal simpan sebagai ikan mol2. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, sehingga ini kalau kita tutup,
Nah, sekarang sudah apa? Kita lihat di boron haba gamma 2. Nah, sudah ada CMD, sudah ada ligan, sudah ada protein, sudah ada replikan, alat untuk docking, plan, CMD, MING, PC5LMA. Nah, sampai sini kita sudah siap running ya. Jadi cepat ya, karena validasinya sudah ada protein dan replikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Prof. Wayan hasil enggak ya? Ya mudah-mudahan enggak lupa ya. Biasanya rajin kok belum hadir. Oh ya, saya hari ini tidak bisa ikut karena baru sampai dari Jogja. Oh, baik ya. Jadi Prof. Wayan sedang baru pulang dari Jogja. Minta rekamannya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan running ya. Kita lanjut dengan running. Kita klik-klik CMD. Ya. Kemudian kita ketik huruf kecil plan. Spasi, strip, mode, bind, ref, underscore ligan, titik mol2, spasi 5 ini bahasa Linux dan protein, titik mol2, enter. Nah, jadi binding site center sama binding site radius ya sama dengan yang kemarin ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengetik lagi plan, spasi, strip, mode, screen, pc, underscore 5lma.txt, enter. Nah, running ya. Nah, jadi tadi ada yang menanyakan apa? Kok ada could not match? Ya karena molekulnya beda ya, jadi mungkin nggak sama persis ininya. Makanya nanti akan kelihatan asam-asam aminonya itu nggak sama persis ya. Banyak yang sama tapi ada perbedaan ya, sehingga nanti hakimnya adalah uji. Hakimnya adalah uji in vitro atau in vivo ya. Jadi kalau docking itu kita sebatas prediksi ya. Kita boleh saja mendeklar softwarenya paling bagus ya, tapi nanti hakimnya adalah uji in vitro atau in vivo begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sambil kita nunggu hasil docking. Izin bertanya Pak. Silakan. Itu tadi file yang dari Martin Sketch-nya itu dikasih, yang untuk boron haba gamanya itu dikasih nama apa tadi Pak? Oh, filenya, file folder atau file? File. Jadi filenya kita gambar tadi di Martin Sketch, terus kemudian kita sudah rubah ke pH 7,4. Terus dikasih nama ligan 2D MRV. Ligan 2D yang ini MRV. Jadi ligan 2D ini yang tunjukkan ini adalah pada kondisi pH 7,4. Kemudian dijadikan ligan. Nah, ligan ini adalah 10 molekul yang terstabil begitu ya. 10 molekul terstabil yang belum nempel di reseptor. Asalnya dari ligan 2D ya, ligan 2D MRV tadi ya.
Marvin dokumen tadi. MRV itu Marvin Nanti dokumen. filenya kita simpan di Triposmol itu atau Marvin dokumen, Pak? Bentuk filenya. Filenya disimpan di tempat kita docking di Boron Hapagama. Tipenya, Pak, maksudnya. Tipe filenya. Kan tadi setelah gambar di Marvinscape, terus Iya. kita rubah ke PH4, dia 7,4. Terus di shape kan, Pak, ya? Ya. Tipe filenya MRV. Oh, di MRV. MRV ya, tetap MRV ya. Jadi file open. Nah, ini ada jadi yang ligand 2D MRV ya. Nah, jadi ini tadi kan simpan ya, save as. Nah, jadi ini MRV ini, file of type MRV. Nah, setelah jadi 10 baru yang segitiga hitam ini diklik diganti tipe filenya Triposmol 2. Ini setelah dijadikan 10. Jadi sama prosesnya saat kita validasi ya. Kalau di dalam validasi itu kita membuat ligan itu dari ref ligan ya. Jadi pada saat validasi kita membuat ref ligan, kita jadikan pH 7,4 menjadi ligan 2D. Kemudian kita rubah jadi ligan mol2. Itu kalau validasi. Tapi kalau kita docking, kita ligannya berasal dari molekul kita. Nah, molekul kita yang dikondisikan 7,4 pH-nya terus dibuat 10 molekul terstabil begitu. Bisa ini dipahami? Iya, Kak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, jadi apa kalau kita ngedesain itu ini kalau saya itu minimal secara statistik harus sama dengan refligan itu ya. Kalau lebih bagus itu lebih bagus lagi. Jadi kalau komentar saya kalau yang UNER itu penemuan obatnya kan dimulai dari ini juga dari desain dari docking. Jadi mestinya harusnya lebih stabil ya. Kalau mendekati itu kalau menurut saya masih kurang mantep begitu ya. Apalagi mendekatinya berbeda. Di situ saya nggak tahu apa namanya. Karena waktu webinar itu saya tanya kan pertama molekulnya rahasia, kedua skornya berapa, pokoknya dekat gitu, dekatnya itu berapa nggak jelas juga. Jadi jadi kalau pendapat saya gitu, kalau desain minimal secara statistik harus sama dengan reflikan itu kalau mau bagus begitu ya. Syukur-syukur lebih stabil itu yang diharapkan begitu. Kalau kurang itu ya bisa aja mungkin berkhasiat tapi yang jelas aktivitasnya kan berarti masih kurang bagus begitu. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kita apabila mau merancang suatu molekul, berarti molekulnya itu memang harus mirip dengan refligannya ya, Pak ya? Tidak harus. Kalau SBDD, struktur base drug design itu kalau menurut saya tidak harus mirip, tetapi asam aminonya yang mengikat itu yang harus mirip. Sebagian besar bahkan harus sama begitu. Kalau molekulnya kenapa tidak harus mirip? Karena molekul itu fleksibel, jadi nanti tahunya dari hasil docking. Kalau harus mirip itu penemuan dengan LBDD, dengan ligand base drug struktur, ligand base drug design ya.
HKSA ya. Jadi kalau dengan HKSA harus mirip, tapi kalau dengan SBDD menurut saya nggak harus mirip, tapi asam amino itu yang harus mirip. Yang mengikat ligan kita harus mirip begitu ya. Nah ini juga pendapatnya masih ada yang berbeda ya. Kalau teman saya ya seperti itu ya. Kalau teman saya bilangnya harus mirip. Lah kalau harus mirip apa bedanya dengan LBDD? Nggak ada bedanya. Padahal di sini CADD itu dibagi dua. Ada yang berbasis ligan, itu harus mirip ligan. Yang satu berbasis reseptor, harus disukai reseptor. Artinya asam-asam amino di reseptor harus sama gitu atau mirip begitu. Ya. Berarti ada kemungkinan RMSD-nya itu kecil dari 2 dengan struktur yang sangat berbeda sekali ya Pak. Ini kita bandingkan. Nah di sini masih ada salah persepsi ya. Jadi yang dimaksud RMSD itu untuk memvalidasi kode PDB. Kalau kode PDB itu bukan mirip lagi, memang molekulnya dari situ ya. Jadi RMSD, jadi tolong dibedakan. Yang namanya RMSD itu nggak ada kaitannya dengan molekul yang kita desain. RMSD itu molekul yang ada di bank data protein. Cuma kita copot, kita kembalikan. Jadi molekulnya sama. Makanya untuk RMSD harus sama molekulnya. Nah, pada saat molekul kita berbeda itu tidak perlu lagi dicari RMSD. Yang perlu dicari adalah skor docking. Nah, untuk mencapai skor docking itu kita kalau menurut saya itu nggak perlu mirip molekulnya. Tetapi asam aminonya yang mengikat itu harus sama karena poketnya kan harus di situ ya. Kantongnya kan harus sama. Nah, kantong itu berisi asam-asam amino. Nah, molekul kita kalau mau berkhasiat itu paling tidak ikatannya itu mirip ya dengan asam-asam amino yang mengikat replikan begitu. Tapi molekulnya nggak harus. Kenapa nggak harus? Karena molekul itu fleksibel ya. Bukan pakai teori kunci gembok, lock and key. Itu teori yang lama pada saat kita belum menyadari bahwa ligan atau molekul itu fleksibel begitu. Berarti nanti kita bisa bandingkan dengan skor dockingnya saja berarti ya Pak, kalau misalnya skor docking kita. Betul. Jadi kalau kita desain itu yang dibandingkan jadi pertama kode PDB itu kita validasi dulu dengan RMSD. Sudah valid, sudah kita nggak usah mikir RMSD lagi. Sekarang yang akan kita pikirkan, kita desain molekul yang skornya kalau bisa melampaui minusnya begitu. Kalau yang T itu untuk uji statistik kita bandingkan antara ref ligan kita dengan ligan yang kita mau berarti ya Pak ya? Betul. Jadi yang molekul kita bandingkan dengan yang ada di PDB itu begitu. Jadi yang ada di PDB kan sudah jelas diuji ya. Jadi di sana sudah diuji, maksudnya in vitro-nya sudah diuji atau in vivo-nya. Jadi mereka itu sudah terbukti. Nah sekarang kita desain kita kan belum diuji. Nah itu bisa dikorelasikan dengan dockingnya dulu. Nah kalau dockingnya kita menang, insya Allah akan lebih bagus begitu. Nah untuk meyakinkan itu kita uji dengan statistik begitu, uji statistik. Bedanya ada beda nggak sih? Misalnya rata-rata minus 106 dengan minus 107. Nah itu secara statistik gimana? Nah itu baru kita ketahui kalau kita uji T begitu. Kalau sepintas gitu kan kita masih ragu-ragu, bedanya cuma minus 1 gitu kan. Gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi makanya ada rata-ratanya, ada standar deviasi ya. Tapi kalau untuk gambar nanti tidak bisa rata-ratanya karena untuk gambar harus real, sehingga untuk menggambar atau visualisasi kita ambil yang terendah ya, yang terendah dari skor dockingnya.
Ada lagi pertanyaan? Ini baru running 8 ya. Running 8. Nah, sebenarnya ya silakan. Ya, Silakan. jadi kan kita misalnya sudah dapat data docking nih Pak. Terus misalnya kita senyawa desainan yang kita desain itu binding energinya kecil. Ya. Terus biasanya kalau di artikel itu biasanya perlu ditambahkan nggak Pak untuk misalnya data yang kayak apa namanya kemarin tuh log P terus Oh ya, itu data-data yang bisa. Jadi desain kita bisa dilengkapi dengan prediksi farmakokinetiknya ya, absorpsinya gimana, distribusi, metabolisme, toksisitas. Nah, kemudian kalau perlu dengan ekosar ya, toksisitas untuk apa? Secara dengan software ya, ekosar namanya, bisa begitu ya. Jadi juga bisa dianalisis memenuhi rule of five enggak. Kebanyakan obat itu walaupun enggak semuanya ya, kalau molekul gede-gede eritromisin misalnya itu enggak memenuhi tapi jadi obat juga. Jadi pada umumnya obat-obat itu memenuhi rule of five-nya Lipinski yang 5 itu ya. Di mana log P lebih kecil 5, kemudian bobot molekul lebih kecil dari 500, kemudian donor proton, aseptor proton, nah, seperti itu. baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini dikit lagi nih, sedang berapa baris lagi mungkin ya. Udah mau selesai ya, sehingga nanti kita pertama nanti kita uji T dulu, dari Skodokenya uji T. Terus habis itu kita visualisasi ya, dengan membuat kode PDB ya, kode PDB. Pertemuan kelima ini kalau menurut silabus, kita tengok. Oh iya Pak, izin nanya lagi Pak, saya lupa tadi. Silakan. Jadi kalau kemarin kan kalau saya lihat dari video pertemuan perkuliahan yang kemarin itu Pak, itu kan dilihat jadi replikan yang kita pasangkan ulang. Iya. Kalau di Autodoc kan bahasanya redocking gitu Pak ya. Oh iya, jadi iya. itu kan tadi kemarin cuma dilihat nilai RMSD-nya sudah di bawah 2, itu sudah memenuhi. Itu biasanya ada nggak yang sampai perlu nggak kita melihat sampai interaksinya sama nggak dengan interaksi yang ada di protein data bank gitu Pak? Oh ya, kalau lihat sampai sejauh itu. Kalau di sini biasanya dari RMSD aja. Dari RMSD kalau di sini ya. Kalau validasi yang saya tahu validasinya berdasarkan RMSD lebih kecil dari 2 angstrom itu aja. Kalau interaksinya itu bisa aja nanti beda sedikit ya. Beda geser sedikit bisa aja berbeda begitu. Kalau mau dilihat bisa sebenarnya. Cuma di jurnal saya jarang atau hampir saya belum pernah nemukan ya. Kalau mau kita analisa bisa sebenarnya. Pertama kali asam aminonya apa yang terikat, setelah redocking apa. Tapi di jurnal nggak pernah itu. Yang saya tahu hanya hanya RMSD-nya di bawah 2.
Nah, bahkan kadang-kadang ada yang yang tidak dicantumkan harganya. Nah, itu kadang-kadang kalau menurut saya kejujurannya kurang ya. Kadang-kadang misalnya RMSD di bawah 2 gitu aja. Nggak ada gambar bukti, nggak ada angka yang jelas gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Bahkan kadang-kadang, tapi jarang itu ya. Kadang-kadang disebut proteinnya aja, kode PDB-nya nggak ada loh. Ini ada itu jurnal yang pernah saya temukan. Jadi dia menyebut protein saja, terus valid gitu aja. Terus kodenya apa nggak dikasih tahu loh. Artinya apa? Ya kok bisa masuk gitu ya. Jadi ada kode itu kan penting untuk melacak kita kan, sehingga orang lain juga bisa memakai begitu ya. Begitu. Nah, mungkin sudah Jadi saya makanya, kirim ya. Ya, jadi ya saya kemarin itu ngalami juga Pak, makanya ketika pas di redocking itu memang ada berubah interaksi proteinnya gitu. oh Nah, iya nanti berubah. yang kita mengajukan nanti kita lihat docking senyawa kita, interaksinya itu kita bandingkan dengan interaksi yang ada di redocking atau interaksi yang ada di protein data bank itu, Pak. Nah, itu Oh, maksud saya, Pak. oh iya iya. Kalau saya bandingkan dengan itu dengan replikan, dengan ligan asli di PDB, bukan dengan dengan redoking, bukan. Oh, Iya, jadi yang aslinya. Kalau saya membandingkannya dengan replikan, jadi referen ligan. Jadi yang belum kita redoking. oh, gitu. Iya, Terima kasih informasinya, Pak. iya. Di grup sudah saya kirim jurnal ya, jurnal. Nah, nanti bisa dibaca. Kalau saya kurang setuju dengan kesimpulannya, di situ kesimpulannya kandungan minyak kayu putih bisa untuk anti COVID. Nah, saya tengok pembahasannya membandingkan sesama molekul di minyak kayu putih, tidak dibandingkan dengan replikan. Nah, terus dia menyimpulkan bisa untuk anti COVID. Nah, itu menurut saya menyesatkan itu ya. Nanti bisa di-download itu di grup itu ya. Nah, ini sudah selesai ya, sehingga kita tulis Sidi Resa. Tadi ada yang nggak keluar, Budira, karena codingnya mungkin salah ya. Sidi Resal, More, spasi, Base, Ranking pakai K, titik CSV, Enter. Nah, sehingga akan keluar kesimpulannya ini. Nah, begitu. Nah, sehingga sekarang bisa kita, ini saya mau nengok ini, silabus. Saya mau nengok silabus. Pertemuan kelima itu desain molekul ya, pembuatan PDB hasil docking ya. Jadi yang keenam oh ya, jadi kelima ini kita uji T juga ya, kita uji T dulu. Nah, sehingga ini bisa kita tutup ya, bisa kita tutup. Nah, kemudian sekarang kita sekarang akan menguji ya, menguji dengan uji T. Oh, belum ada ya. So di sini, oh, belum ada. Baik, berarti saya akan menguji ya, menguji T ya. Saya ambilkan rumus yang sudah saya buat. Nah, uji T, nah ini akan saya copy. Di pertemuan kelima. Nah, sehingga ini akan saya
Nah ya, jadi sekarang kelihatan ya, ini Excel saya kelihatan? Jadi Pak, Kelihatan, Pak. Ya, jadi uji T, kita akan lihat reflikan. Kemudian ini boron ya, ini akan kita hapus dulu datanya. Dan ini rata-ratanya sama ini kita hapus. Nah, N-nya 10 nggak usah dihapus. Nah, sehingga akan kita masukin dari validasi. Nah, jadi kita akan mengambil data validasi di pertemuan keempat ya. Yang atas kemarin kita kerjanya. Terus kita reset, ada base ranking. Nah, ini base ranking hasil validasi ya. Kita copy ke sini. Nah, ya. Kemudian yang ini kita rata-ratanya dulu ya. Ini kita apa? Jadi ratanya akan kita hitung. Nah, formula autosum average. Nah, jadi rata-ratanya kita hitung ya. Nah, sekarang standar deviasinya kita hitung juga. Formula recent standar deviasi ya. Ini dari A3 sampai A12 ya. A3 kemudian A12. Nah, jadi pakai Excel ngitungnya ini 0,69. Kalau 2 angka 0,9 ya. Kalau 3 angka 0,692. 692 ya. 692. Nah, begitu. Nah, kemudian akan kita lihat hasil desain kita. Hasil desain kita di pertemuan hari ini ya. Yang atas ya, boron hawagama. Kita akan reset base ranking. Nah, ini base rankingnya di bawah karena di sini shotnya itu bisa kita pindah descending sehingga di atas base ranking. Nah, sekarang kan kita lihat ini hasil desainnya ya. Kita copy, kita pastekan. Nah, kita lihat ratanya berapa. Ya, ini 103 ya. Kalau yang hasil kemarin beda ya, ini beda lagi ini ya. Nah, kita lihat akan berbeda bermakna enggak ini ya. Kemudian kalau kita lihat tanda deviasinya B3 12. 1,765 ya. 1,765 cukup banyak ya. Nah, sekarang coba kita masukin X1
Oh, ini harus di apa? Nah, kemudian duanya SD1, SD2, hitungnya 0,00 ya. Ya, jadi lebih kecil. Jadi ini kalau dibuat, ini mungkin karena angkanya ini ya. Kalau apa format selnya kalau dibuat banyak banyak apa? Banyak koma, kita lihat 0 berapa kalau banyak koma ya. Kalau kita buat banyak gitu, masih ya. Ada yang salah nggak ini kira-kira? Ya, di sini 0,00 kayaknya SD1 0,69, 1,77 ya. Nah, jadi walaupun sudah dibuat tetap 0, ya. Mungkin ini 0,000000 sampai berapa ya kalau mau muncul angka. Masih 0,0000. Oh, malah nggak terhitung. Ya, kita kembalikan 2 angka di belakang koma aja. Ya. Jadi di sini T hitungnya lebih kecil dari tabel ya. Jadi tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Jadi walaupun angkanya minus 105 dengan minus 103 itu tidak ada perbedaan yang bermakna. Ini kemarin juga waktu hasil yang berbeda juga lebih kecil ya. Artinya tidak ada perbedaan yang bermakna begitu. Sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel. Artinya tidak ada perbedaan makna antara replikan dan saja. Ini T tabel. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin Ya, bertanya silakan. Pak. Silakan. Untuk T hitungnya tuh apa tadi rumusnya Pak? Yang untuk T hitung, yang untuk munculin angka T hitung itu Pak. Oh, ini sebenarnya rumusnya panjang banget, udah diolah ya, tapi gimana ya? Saya carikan dulu. Jadi sebenarnya Atau boleh enggak, misalnya supaya nanti kami juga bisa mengolah data oh hasil iya, coding ini, bisa nggak dapat filenya gitu kalau diizinkan Pak? oh boleh ya, boleh. Jadi
Sebenarnya di buku-buku statistik ada juga, terus sebentar, aslinya di mana ya? Jadi ini sebenarnya yang program ini itu apa namanya? Ini saya ringkas ya sebenarnya sebentar. Saya punya rumusnya yang asli di klik di tabel itu aja Pak. Nanti bagaimana? muncul di klik di tabel tadi itu di kolom yang tempat kolom angka T hitung itu kan nanti di atasnya ada muncul formulanya. Oh gitu, Di saya hitung ini. Ini? Di bawahnya, di angkanya, di yang kuning Pak. Oh ini anu berantai-rantai soalnya saya hitung apa bertahap. Jadi bertahap karena saya apa belum pandai. Belum pandai jadi saya carikan rumus aslinya ya. Nah, rumus aslinya itu ada di ini di apa pelatihan di Palembang. Sebentar saya carikan ya. Di Mohon pelatihan maaf ini Pak. nggak apa-apa. Nanti sambil ngoreksi ya. Jadi kalau yang ahli malah pakai Excel itu ya, Excel yang pakai rumus-rumus ya. Cuma saya tidak ahli sehingga saya hitung satu-satu itu ya. Misalnya ekra rata saya hitung dulu terus apa? Nah, saya carikan di kasih. Saya carikan di ini di workshopnya di Palembang sudah tahun berapa ya di Palembang itu. Workshop di Palembang. Kalau nggak salah di D atau di E, enggak. Saya carikan workshop. Nah ini kayaknya workshop di Palembang. Nah ini workshop di Palembang. PPT stiker. Nah ini workshopnya modul ya. PDF. Mohon izin Pak, apa nanti aja Pak, atau dilanjutin dulu? Oh ya, sudah. Ya, nanti saya kirim setelah ini ya. Ada pertanyaan dari sini ya? Jadi kita sudah melihat ini ya. Tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kita coba buat PDB ya, PDB. Jadi PDB hasil docking ya.
PDB hasil docking. Berarti kita buka Yasara, ya. Yasara. Banyak buka nih. Kita akan buka Yasara di desktop. Nah, untuk pembanding tadi kita akan melihat kita bandingkan dengan replikan, ya, replikan. Berarti kita membuat dua PDB, ya. Yang loading Yasara. Ada pertanyaan sambil nunggu loading Yasara? Nah, ini modulnya udah. Ada pertanyaan? Ini Yasaranya sedang loading. Ada pertanyaan sambil nunggu loading Yasara? Banyak ngebuka, ya, jadi agak lambat jadinya. Kebanyakan ngebuka jadi agak hang. Not responding, ya. Agak error dikit, banyak ngebuka. Sampai sini ada pertanyaan? Sambil nunggu mungkin izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kalau sebelumnya saya kan pernah pakai Autodoc, Pak, ya. Iya. Itu biasanya salah kode, dalam salah pengkodean sedikit aja itu sudah nggak bisa jalan gitu, Pak. Biasanya error gitu. Kalau di sini yang program yang di sini yang Yasara sama Martin ini biasanya kendalanya apa gitu, Pak? Apakah mungkin di pengkodean juga atau gimana gitu? Ya, jadi kalau dengan plan ini itu pertama kalau menemukan molekul yang atau gugus yang direvisi. Ya. Nah, itu jadi biasanya gugus-gugus itu seperti
SO2, kemudian fosfat ya. Dua itu yang sering. Nah, itu ketemu itu harus direvisi ya. Menjadi P3 ya. Kebetulan ini di kelas lain itu muncul, ini kebetulan nggak muncul ya. Nah, itu biasanya begitu. Jadi untuk kendalanya itu kita edit ya. Pada saat validasi itu ref ligan kita edit, kemudian ligan kita edit, yaitu misalnya kalau fosfat jadi P3, kalau SO2 itu O-nya jadi O kecil begitu. Itu kendala yang di plan ya. Kemudian yang kalau pengkodean rasanya nggak masalah ya kelihatannya karena sudah disederhanakan. Kalau dulu sering karena banyak coding berapa baris. Kalau sekarang kan tinggal 2 baris ya. Yang 2 kan menyimpulkan sama nampilkan di Excel ya. Jadi kalau menurut saya itu kendalanya itu aja begitu. Nah terus kemarin waktu di waktu Autodoc ya pernah ya Autodoc pernah ya? Iya pernah Pak. Nah, di Autodoc itu tidak ada kan pengaturan di pH tubuh, ada nggak? Tidak ada Pak. Nggak ada. Nah, jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kemarin waktu Prof. Aryanwar dari UI itu kan workshop itu saya tanya juga ada nggak penyesuaian ke pH tubuh? Karena interaksi obat reseptor terjadi di tubuh kita, pH-nya 7,4. Ternyata di Autodoc tidak dipikirkan itu. Sementara kalau di sini di Marvin kita setting bahwa molekul itu berinteraksi pada kondisi pH 7,4 kondisi tubuh kita begitu. Itu salah satu kelebihannya plan begitu ya. Nah, ini sudah muncul ini ya. Nah, jadi kita akan ini kenapa muncul kayak gini? Nah, kita akan membuat PDB ya. Ya, membuat PDB yang refligan dulu ya. Jadi kita akan menuju ke validasi di mana tipe filenya adalah multisibil ya. Kemudian kita ke folder validasi ya. Folder validasi di kuliah ini elektromia. Nah, jadi kemarin di pertemuan 4 ya. Nah, validasi yang ini kemarin ya. Nah, di sana ada protein ya, sehingga kita load proteinnya. Tumben lama. Not responding. Oh, ada not responding. Masih muter-muter. Oh, ini masih loading ini ya. Suruh nunggu. Nah, ini ya. Jadi ini protein ya, protein. Nggak boleh digerakin ya. Kemudian kita akan panggil ya replikannya ya. Replikan, nah, masih sama tempatnya ya. Jadi yang kita panggil replikan ya, bukan yang redoking. Redoking 0 ya ini konformasi 9, kita akan panggil yang asli. Nah, kemudian kita akan buat PDB dengan PDB Tori dengan cara edit ya, join ya, objek ya, edit join objek. Nah, replikannya kita klik dulu all oke. Kemudian proteinnya kita klik kemudian all oke. Nah, ini akan kita simpan sebagai PDB file ya. Ya.
Nah, kita akan tempatkan di E ya, di pertemuan keempat, di validasi ya. Kita akan buat ini ya. Jadi di sini PDB-nya kita akan kasih kode ref ya, ref dengan 5 LMA ya, 5 LMA. Artinya ini kode asli ya, kode asli atau apa referen ya. Jadi ligand aslinya ya, yang sudah kita pisahkan atau sudah kita preparasi. Nah, begitu. Kemudian akan kita buat yang satunya, yang hasil desain kita ya. Nah, ini masih sama ya, bedanya ini ada tanda biru, kita klik ya, terus ini ada upper, kita klik lagi 2 kali. Nah, sekarang kita ke pertemuan 5, yaitu boron haba gamma 2, boron haba gamma 5 LMA, kita klik. Nah, di sini proteinnya sama sebenarnya ya. Jadi manggil dengan yang tadi dengan yang sini sama sebenarnya, karena semuanya pakai protein yang validasi. Kemudian kita panggil yang terbaik ya. Oh, terbaik ini kita belum ya. Nah, kita harus kembali lagi berarti. Kita harus kembali ke tempat kita ini bekerja ya. Jadi kita ke ini ke pertemuan kelima, ke boron haba gamma, ke result, ke base ranking. Kita pengen tahu yang terbaik berapa ya, yang hasil hari ini ya. Jadi hasil hari ini base ranking. Jadi kita pengen tahu base rankingnya itu yang konformasi berapa begitu. Ini masih muter. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi kan kita buat di Yasara tadi yang kita kasih ref dengan underscore 5 LMA tadi, itu bedanya dengan PDB awal kita download 5 LMA itu apa, Pak? Oh, bedanya kalau yang yang di sana kan tidak ada hidrogennya ya. Pertama tidak ada hidrogennya, terus mengandung banyak air, terus ada beberapa molekul yang tidak kita perlukan ya, begitu ya, yang tidak kita perlukan. Nah, sehingga sehingga supaya nanti jelas, lebih jelas interaksinya, kita ambil yang penting-penting saja, yaitu enzimnya dan replikannya ya. Air itu nggak ada di situ. Kalau yang aslinya kan ada air, sehingga nanti ruwet gitu ya. Oh begitu Ya. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah ini sudah ketemu ya, udah kebuka ya Excelnya. Tadi yang terbagus itu di sini konfirmasi kedua ya, 106 ya. Nah, konfirmasi kedua yang terbagus sehingga akan kita pakai untuk membuat itu PDB tadi ya. Konfirmasi kedua. Nah, sehingga di sini konfirmasi kedua akan kita ambil ya. Ini kita balik supaya yang dua di atas. Nah, ya jadi konfirmasi 1. Jadi yang dimaksud 2 itu ini 0002 konfirmasi 1 ini. Ini yang akan kita copy, terus kita sandingkan dengan replikan ya. Nah, sehingga kita kembali ke Yasara.
Wow, pantesan tadi macet, banyak sekali kebuka ya caranya. Ada berbanyak-banyak bikin responding tadi. Ya udah. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita ulang tadi. Kita akan panggil ya load yang nomor 2. Nah, ini sudah muncul ya, nomor 2. Ini mol to civil mol, oke. Nah, jadi ini molekul desain kita ada di sini ya. Nah, kemudian kita buat PDB juga, edit, join object, ya. Sama dengan tadi, entry all, dan proteinnya belakang. Nah, kenapa di belakang? Supaya di sini proteinnya jadi judulnya ya. Kan tidak lucu kalau ligannya judul terus ligan mengandung protein ya. Tidak enak aja gitu. Nah, kemudian kita file, save as pdb file, protein all. Nah, kemudian kita akan balik ke sini, kita pertemuan ke-5. Pertemuan ke-5, boron haba gamma. Nah, akan kita taruh di sini ya. Nah, sehingga ini refnya saya ganti dengan boron BHFG gitu ya. Kemudian kita oke. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi visualisasinya dimulai dengan pembuatan PDB, ya. Kemudian baru nanti kita visualisasi dengan ini link plot ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Jadi nanti berarti kita punya ada 2 Pak ya. Jadi protein dengan replikan sama protein dengan molekul desain kita Pak ya. Betul. Nah, itu akan kita buka di Leak Plus ya, di Leak Plus. Nah, sehingga sekarang kita akan membuka Leak Plus. Leak Plus kita buka. Pak Denny hadir nggak nih ya? Mungkin bisa nengok rekamannya nanti ya. Pak Denny itu pernah ikut, terus dulu waktu ikut itu Leak Plus kita masih default ya, masih default. Jadi default itu antara ligan dan asam amino itu sama besarnya gitu ya, sehingga kurang informatif. Nah, itu bisa kita setel di size-nya gitu ya. Nah, ini Leak Plus ya. Nah, akan kita lihat open PDB file, terus kita browsing ya. Kita akan ke validasi dulu. Validasi di E, kemudian di leukemia, kemudian di S. Nah, kebablasan ya. Kita ulang. Di pertemuan 4 itu ada validasi ya tadi. Nah, ini. Nah, tadi PDB yang kita buat tadi ref gitu ya, kodenya ref sama 5LMA ini. Kita open. Nah, di sini ada ASP, ada 6ZG. Nah, kita klik yang 6ZG karena ini yang mengandung
refligan begitu. Nah, ini interaksinya, ya interaksinya kelihatan ya. Nah, ini kalau aslinya ini yang tebel ini kecil sehingga apa? Menurut saya kok kurang enak gitu, harus melototin nggak enak ya. Nah, ini bisa disetel sehingga saya setel di sini supaya apa? Supaya kita enak. Supaya yang tebel ini adalah molekul atau refligannya, yang kecil-kecil ini adalah asam amino dari enzim. Jadi jelas gitu. Nah, itu nyetelnya dengan size. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang sudah punya Lickplot, ini bisa disetel di sini. Ini saya setel 0,450 ya. Ligand bond width. Nah, supaya tebel tadi ya, supaya lebih enak membandingkan. Terus di sini juga residunya saya jadikan 1,2 ya. Kemudian ini saya hurufnya dari eh, apa? Saya pindah ke areal ya. Dari apa? Neuroman ke areal ya. Nah, sehingga supaya jadi seperti itu. Kemudian nanti di save sebagai default, kemudian yes, kemudian oke. Nah, sehingga bentuknya seperti ini enak ya. Nah di sini kalau mau lebih jelas lagi ada help di sini kiri kiri atas help ini ada manual. Nah ini informasi tentang apa artinya. Nah untuk publikasi mungkin bagus juga di apa dicantumkan ininya apa supaya nggak apa lebih informatif. Nah ini ya. Jadi ada yang biru ini adalah ligand bond ya. Ya, kemudian yang coklat ini non. Nah, dan ini mungkin perlu ditampilkan pada saat kita visualisasi ya supaya lebih enak. Nah, begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ini bisa saya apa? Saya print screen ya, print screen ya. Jadi yang hijau, nah ini artinya ini asam amino yang dekat sekali, bahkan yang berikatan tuh di sini hijau ya, penilalanin 513. Jadi ini di chain A ya. Nah ini interaksinya dengan ini ya, dengan replikan di sini. Kemudian di sini ada histidin 492 ya. Jadi interaksi ini ya. Kemudian yang ini aspartat 494, aspartat 512 ya. Nah, seri 511, isoleucin 510 ya. Jadi yang hijau atau yang interaksinya dekat sekali berinteraksi benar itu 1, 2 ya. 3, 4, 5, 6 ya. Yang lainnya adalah hidrofob ya. Nah, ini bisa juga dibuat tabel kalau misalnya apa? Kalau misalnya pengen apa? Itu bisa dibuat tabel ya. Jadi buatnya gimana di Excel ya. Mungkin bisa kita buka Excel. Nah, sehingga kita atau set by side ya. Kita buat set by side biar nah, tadi ini ya.
Ini yang lain bisa di apa? Saya tutup dulu, banyak sekali. Supaya tidak error ya. Nah, kita memerlukan ini. Nah, kita perlu ini. Nah, jadi kita akan tulis di sini penil PHE ya, P 513 ya. Yang hijau ya, IS 492. Kemudian yang hijau lagi ASP 494. ASP 494, ASP 512. Kemudian serin 511. Kemudian isoleucin 510. Nah, ini yang interaksinya langsung ya. Yang tidak langsung saya bisa sedikit ya. ISO ILE 432 ya. ILE 432, kemudian ALA 496. ARG 493. Kemudian AALA 497. Kemudian ARG 498. RG 498, kemudian Pro 455. Kemudian Leu 456. Leu 456. Yang Pro 455 sudah ya. Leu 501 ya. Leu 501. Kemudian arginin tadi sudah. Lisin LIS 509 ya. Nah, jadi kelihatannya itu ya. Ini berapa? Nah ya. Jadi
seperti ini kita kasih hijau. Nah, itu. Jadi yang hijau ini yang berinteraksi dengan secara langsung begitu ya. Nah, ini supaya ini akan saya pindah. Ya. Jadi supaya enak nanti kita urutkan ya, kita urutkan berarti 492, 494, 51 ya, jadi ini. Nah, ini kita pindah dulu. Ya, jadi yang 492, 494, kemudian 5 ini di atasnya ya. Jadi ini saya pindah dulu. 511 saya pindah biar urut angkanya biar apa enak ya. 510 510 di atasnya ya. Ini kita geser lagi 510. Nah, kemudian seperti ini kita urutkan angkanya ya, 492, 494, 10, 11, 12, 13 ya. Nah, terus yang di sini iselusin 432. Jadi kita mundurkan dulu. Ini kita geser dulu ke bawah. Nah, 496 di bawahnya 97, 98, 455 di atas ya, 455. Itu 456. Oh, ini turun 456. Nah, 3, 6, 7, 8. Nah, sekarang udah urutnya. Nah, ini agak berbeda dengan Dimoe ya. Kalau Dimoe itu apa? Beda lagi ya. Jadi kalau di sini ada berapa kalau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ya. Ada 15 ya. Ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada 15 sama Mino. Nah, ini kita tulis replikan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, sehingga ini bisa kita print screen ya, control print screen untuk gambarnya ya. Nah,
Nah, jadi ini saya simpan sebagai di pertemuan 5 ya. Ref. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bertanya, Pak. Ini Ya. saya mencoba untuk buka Lickpod kan, Pak, untuk menginstalnya. Kenapa di laptop saya nggak jalan ya, Pak ya? Kiriman File saya atau ngambil dari webnya? kiriman dari Bapak, Pak. Oh iya. Mungkin atau bisa diusahakan download dari sononya ya, supaya Oh, dapat lisensi ya. Jadi iya. nanti ngisi email sama ya. Jadi saya tunjukin di layar ini ya. Nah, link plus gitu, diketik link plus. Kadang-kadang enggak ini. Nah, di sini terus akademik lisensi ini coba. Nah, terus ngisi di sini. Nah, ngisi di sini terus nanti akan dapat di accept, I have terus accept, terus nanti akan dapat dapat link untuk mendownload. Nanti dapat lisensi ya, lisensi 1 tahun. Saya dari Juli sampai Juli tahun depan begitu. Kalau yang kiriman saya memang kadang-kadang ada yang tidak bisa ya, mungkin tahu gitu ya, tahu ini. Nah, jadi diisi dulu ini detail kayak gini. Tapi ini emailnya email institusi punya kan? Unan ACID atau apa Ada, Pak. gitu. Ya. Nah, nanti supaya bisa dapat Iya, Pak. lisensi. Yang lain ada pertanyaan? Iya, Pak. Nah, Bu Ros izin ada? bertanya, Pak. Ya, silakan. Di manualnya Lickpod itu, Pak, Ya. kan untuk penjelasan interaksi itu ada ligan bond interaksi, terus non-ligan, ada hidrogen dan interaksi yang lainnya. Nah, di sini tidak ada saya lihat untuk halogen interaksi, Pak. Apa dia terbaca atau diabaikan halogen interaksi? Karena kebetulan desain senyawa saya ada halogen. Nah, terus di Discovery Studio itu ada gitu. Berapa besar pengaruhnya, pernah nggak maksudnya Bapak Gitu tahu ya. gitu Pak, mungkin bisa minta masukannya Pak. Gitu. Jadi di sini interaksi dengan itu nggak ada ya. Padahal Anda butuh kalau dari tampilan ada nggak interaksinya? Ada. Kalau dari Discovery Studio itu ada Pak interaksinya, cuman saya nggak sih fokus untuk melihat interaksi halogennya itu Pak, cuman ngelihat sih kan finalnya tuh kan kita mau ngelihat binding energinya itu Pak. Nah, jadi maksud saya pernah tahu nggak maksudnya besarnya pengaruh halogen interaksi itu terhadap nilai binding itu besar apa enggak gitu Pak. Jadi misalnya kalaupun itu kecil kan bisa kita abaikan. Jadi iya. Jadi kalau pendapat saya kemungkinan itu kita docking kan berdasarkan skor ya. Berdasarkan hasilnya kan skor. Nah, dalam skor itu biasanya tiap software ada definisinya. Cuma kebanyakan itu definisinya itu
misalnya menggabungkan antara interaksi tadi, misalnya ikatan hidrogen dengan hidrofob dan sebagainya. Jadi memang kalau di definisinya itu skor itu halogennya kelihatannya nggak ada begitu. Jadi mungkin sehingga di dalam visualisasi juga tidak ditampilkan mungkin, tidak dihitung begitu mungkin ya. Berarti ini sebenarnya binding energinya itu sudah gabungan dari interaksi yang ada gitu Pak ya? Iya, per definisi ya. Artinya yang dengan halogen kelihatannya tidak terdefinisi kelihatannya. Sehingga kalau mau ngitung di luar itu berarti mungkin pakai software lain untuk menghitung energinya dengan software yang lain mungkin. Kalau dalam dongeng ini kelihatannya itu tidak terdefinisikan kelihatannya. Jadi misalnya di plan itu interaksinya skornya itu gabungan dari misalnya interaksi hidrogen dengan hidrofob dan sebagainya. Tetapi yang jelas di situ interaksi dengan halogen itu memang tidak terdefinisi begitu. Itu mungkin alasannya sehingga di situ tidak ditampilkan kemungkinan itu. Iya. Terus yang pertanyaan berikutnya Pak, ya. Itu yang paling besar pengaruhnya terhadap nilai binding energi itu interaksi apa dengan Pak? Soalnya saya kalau dengar penjelasan dari teman, ini kan saya masih belajar Pak ya. Iya. Jadi penjelasan dari teman-teman itu yang paling maksudnya yang jadi fokus mereka itu biasanya melihat interaksi hidrogennya gitu Pak. Iya benar. Jadi yang kelihatannya yang paling berperan itu ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen itu kan istilahnya penting. Jadi gabungannya bagus tapi kan mudah lepas kan. Artinya untuk interaksi obat reseptor itu kan diperlukan karena kalau interaksi obat reseptor ikatan obat-obat yang tertentu itu sebenarnya harus cepat lepas gitu. Jadi begitu obat reseptor nempel ada efek terus lepas gitu. Nah sehingga memang ikatan hidrogen itu jadi fokus begitu. Tetapi bukan berarti yang lain tidak penting. Yang lain juga penting. Kalau banyak misalnya ikatan hidrofob, kalau banyak kan juga menyumbang skor gitu ya. Termasuk ada senyawa namanya likopen ya, likopen. Likopen dalam tomat itu untuk anti kanker prostat. Itu kalau kita dongeng kan bersih itu. Di sekitarnya itu nggak ada interaksi. Nah itu kemungkinan dia interaksinya van der Waal atau apa begitu. Tapi bersih. Jadi kita untuk visualisasi itu nggak kelihatan begitu. Nah, ini Pak, ya. Jadi masing-masing interaksi itu berkontribusi terhadap nilai banding energi, Pak ya? Betul. Semuanya itu interaksinya linear, Pak. Jadi semakin ada interaksi itu akan menurunkan energi binding atau ada interaksi yang justru memperburuk atau membuat energi bindingnya jadi jelek gitu, Pak? Ada? Nah, kalau sepanjang pengetahuan saya itu untuk asam-asam amino yang berperan itu makin banyak interaksinya makin bagus. Tetapi kalau untuk asam amino yang tidak berperan itu nggak ada pengaruh, tapi tidak mengurangi skor gitu. Tapi hanya tidak berpengaruh gitu kalau sepengetahuan saya gitu. Sehingga kadang-kadang kita menjumpai perkecualian ya. Waktu saya membantu dongeng kemarin Profesor Retno itu ada molekul yang asam aminonya banyak sekali yang ngiterin gitu ya. Tapi skornya kok tidak membuat dia stabil. Artinya ya mungkin kalau diibaratkan sehari-hari mungkin orangnya banyak tapi nggak ada efeknya begitu ya. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi ada beberapa orang yang sangat berpengaruh kan. Misalnya terhadap kebijaksanaan misalnya begitu ya. Kalau orang kecil banyak tapi nggak ada ngefeknya walaupun demo kan nggak akan merubah rancangan gitu. Itu lagi.
tiba-tiba koneksinya putus ya. Ya memang IndiHome suka begitu ya, suka ya. Yang lain ada pertanyaan? Jadi ini mungkin bagus kalau untuk ditampilkan ya, kontrol print screen. Saya akan Nah, ini bagus kan kita tampilkan. Ada lagi pertanyaan? Kita baru satu ya. Ada pertanyaan? Ya, ada Mas Taufan ya, Mas Taufan ada gangguan. Udah bisa masuk lagi belum ya? Mas Irfan, Mas Akbar. Gimana Mas Akbar kabarnya? Nah, masih 3 menit lagi. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan itu ya. Kita buka lagi link plotnya ya. Kita akan menampilkan hasil dari desain ya. Nah, ini hasil dari Boron Habagama. Ya. Boron. Nah, di sini histidin 49. Nah, ya. Jadi di sini leusin 495 yang hijau ya. Kita mulai yang hijau leusin 495 ya.
Nah, ternyata berbeda ya di sini. Leucin 495. Alanin 496 ya. Leucin, alanin, ASN 499. Leucin 501. Lisin 509. Lisin 509 ya. Jadi ada itu di leusin 495, alanin 496, ASN 499, Leu 501, lisin 509 ya. Udah itu ya. Kemudian yang lain adalah metionin. Kita susun di sini dulu ya. Yang lain metionin met 482. Kemudian arginin atau leu 485. Arginin 493. Kemudian ASP 512. Kemudian serin 516. Kemudian penilalanin 513. Nah. Asparagin ASP 494. ASP 494, fenilalanil 513 ya. ILE 510 ya. ILE 510. ILE 510, kemudian ARG 498 ya. ARG
Serin ALA 497 ya. ALA 497. ALA 497. Dan serin 511 ya. Serin 511. ALA 497 udah. Leu 456. Leu 456. Ya, jadi izin bisa kita menentukan besarnya nilai interaksi. Karena pertanyaannya, izin bertanya Pak, bisakah kita menemukan besarnya nilai interaksi dan jarak interaksi antara ligan kita dengan masuknya asam amino supaya kita bisa tahu asam amino mana yang paling berperan? Ya, dari apa? Jarak interaksi. Kalau memang ada, itu biasanya ada di itu di apa? Di gambar ya. Jadi nah, jadi kadang-kadang kalau memang ada itu ditampilkan ininya. Kebetulan di sini nggak kelihatan ya. Kalau ada biasanya ditampilkan jaraknya juga itu. Oh, ini ada jaraknya ini ya. Ini mungkin bisa diperbesar ya. Begitu. Nah, di sini ada kan, kadang-kadang ada angkanya kadang-kadang ya. Nah, begitu. Ini bisa diperbesar nggak? Ada ini 2, berapa ini? 2,19 ya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Di sini ada nggak? Ya, kadang-kadang kecil-kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini tadi kembali ke sini ke Excel. Nah, ya di sini ya. Jadi di sini 455, 456 leusin ya. 456 leusin. 482, 456. Jadi ada yang sama. 496 nggak ada. 497 ada. 498 ini ada. 497. 510, 509 ini beda lagi ya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Ada pertanyaan? Ini bisa di print screen ya. Nah, tapi biasanya orang cukup menampilkan gambarnya ini aja ya. Biasanya nggak dibuat tabel ya. Ya, jadi Bapak izin bertanya Pak. ya, silakan. Kalau kita mengulang beberapa kali docking kan saya mendengar dari yang Bapak tadi ada waktu docking pertama RMSD-nya bisa beda ya Pak ya dengan kita docking orang-orang yang lain. Kalau untuk ikan dengan asam amino ini apakah bisa berbeda Pak dari pertama kita docking kemudian kita ulang lagi berbeda dia Pak jenis asam amino ikatannya?
bisa berbeda lagi, Pak? Nah, kalau itu saya belum pernah nyoba ya. Jadi kalau menurut saya yang penting saat kita mendongeng itu kita ini aja kita kita tampilkan ya, kita tampilkan karena yang namanya ini kan sebenarnya eh, mungkin bisa berubah-ubah gitu ya, tapi perubahannya itu kan jadi menurut saya saat kita dongeng pertama aja kita jadikan data begitu ya. Kalau kita ulang terus nanti juga jadi bingung malahan gitu ya. Begitu. Jadi karena itu kan nanti sebagai bukti ya, sebagai bukti. Nah, ini tadi yang ditanyakan ada ini ya. Kebetulan yang menurut saya malah ada interaksinya ini 2, berapa ini ya. Dan yang mana lagi? Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya dibuat ini aja, dibuat istilahnya enjoy aja begitu ya. Begitu. Karena nanti kalau diulang-ulang malah bingung nanti. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. ya, ya. Dan nanti audien nanti tidak akan itu. Yang penting kita punya bukti ya. Jadi misalnya interaksinya ini ya itu jadi bukti aja begitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang dongeng lagi kok berbeda ya nggak masalah begitu ya. Karena dongeng ini kan sekali lagi prediksi. Nanti yang akan menghakimi adalah uji in vitro dan in vivo ya. Intinya nanti molekul yang kita desain ini punya efek enggak begitu ya. Walaupun nanti jadi menurut saya makanya menurut saya tidak usah kita istilahnya pelototin di desain terus gitu ya. Jadi yang penting kita punya prediksi, kita buktikan terbukti enggak begitu ya. Nah, karena hakimnya itu uji in vitro atau in vivo begitu. Kalau dongeng ini sekedar prediksi-prediksi, jadi boleh aja. Tapi kalau misalnya desain kita bagus, kalau nanti ujinya tetap nggak punya efek kan nggak ya percuma begitu ya, begitu. Ada lagi? Nah, jadi nanti seperti itu. Yang lain ada pertanyaan? Waktunya sudah lebih. Turun apa? Ya. Gimana? Bisa ada pertanyaan? Nanti ini kita lanjutkan ke pertemuan hari Jumat ya. Iya, Pak. Ya. Berarti hari ini lagi ya, Pak. Layoutnya aja lagi, Pak. Ya, jadi nanti Tampilannya. ya, jadi nanti kita akan sesuai dengan silabus ya. Jadi sesuai dengan silabus kita nanti pertemuan berikutnya adalah visualisasi. Tadi udah ya, prediksi ya. Jadi kita lanjutkan visualisasi tadi, tinggal dikit, kemudian prediksi ATMET molekul baru, ya. Kemudian pas online dan string ya. Kemudian nanti prediksi toksisitas dengan ekosar nanti. Begitu. Pertanyaan? Bu Akbar, ada pertanyaan? Mas Taufan, Budira, Mas Irfan, ada pertanyaan? Tidak ada? Pak. Ya.
Ada? Nah, jadi ini Mas Taufan tadi ya, ada ya. Tadi jarak interaksi antara ligan kita dengan masing-masing asam amino, kalau langsung masing-masing itu nggak ada ya. Kalau itu sebenarnya bisa apa? Dengan VMD bisa ya. Kalau VMD tapi nambah kerjaan nanti ya. Kalau dengan VMD itu bisa kita klik gitu ya, jaraknya berapa begitu bisa. Atau dengan Vmol bisa juga. Gimana? Bisa kita akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri. Nanti yang nanya tadi, ngitung UJT tadi, nanti saya kirim ke grup aja ya. Oke, Pak. Baik, kalau gitu. Bisa kita akhiri ya, kuliah malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti yang belum sempat ikut kuliah bisa muter videonya. Di akhir kuliah nanti di chat itu muncul rekaman ya. Ada titik 3 di kanan atas itu bisa diklik kemudian save as, akan menyimpan di mana kita merekam begitu. Baik, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai ke pertemuan kelima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu ya. Ya. Saya akhiri ya recordingnya.